Halo teman-teman, kita balik lagi ke channel saya. Oke, ini sebenarnya saya itu mau remake itu teman-teman ya. Jadi remake video saya sebelumnya tentang perfume yang udah saya bahas gitu ya. Ini adalah perfume dari Zara. Oke, kebetulan Zara itu adalah parfum pertama saya karena waktu itu di tahun 2000 antara tahun 2015 sampai tahun 2017 itu saya pernah tinggal di Surabaya. Terus saya jalan-jalan gitu teman-teman ke Tunjungan Plaza. Nah, waktu itu saya sebenarnya ada satu parfum pertama kali saya beli, sebenarnya dibeliin juga sih sama kakak saya. Itu namanya Zara Cream Brulee. Itu enak buat wangi gormong, cuma karena ada insiden jadi parfumnya itu habis seketika. Kayak gitu teman-teman. Dan di tahun 2016 menuju 2017 itu saya mau lulus kuliah, habis itu saya jalan-jalan lagi ke Zara, saya nabung, saya coba sniff di sana, saya nemu tuh perfume enak tuh kan, terus wangi itu seger gitu ya, seger, match pleasing, kok enak gitu ya, di sniff terus-terusan gitu ya, apalagi di panas-panasan waktu itu. Apalagi waktu itu, ya sampai sekarang sih sebenarnya ya, karena Surabaya itu metropolitan, jadi panas banget teman-teman, panas banget, nyampe banyak, tapi ngangenin sih sampai sekarang teman-teman. Oke, kita langsung aja. Yang mau saya bahas adalah Zara Seoul ya teman-teman ya. Ini. Jadi untuk Zaranya, botolnya masih yang kayak gini. Coba bayangin teman-teman, dari tahun 2017 ya, katakanlah ya 2017 saya punya, dan saya sengaja sisain sampai segini teman-teman jusnya. Segini ya. Botolnya sederhana banget dan udah banyak apa ya, banyak produk-produk lokal yang mengadopsi botol seperti ini juga. Dan jeleknya Zara ya, karena Zara itu menurut saya perfume yang sering banget untuk reformulasi gitu teman-teman. Bahkan sampai detik ini pun Zara Seoul ini masih diproduksi, tapi sudah reformulasi gitu teman-teman. Dan hasil reformulasinya adalah yang seperti ini. Kalian bisa ngebedain sendiri ya. Dari jusnya sendiri kan udah kelihatan banget. Ya mungkin karena usia juga ya, karena usia juga. Habis gitu bisa jadi jusnya tuh juga turn down, bisa jadi ada notes-notes yang hilang juga, atau mungkin notes dari yang lama ini ada yang tenggelam juga, dan ada beberapa notes yang jadi keangkat gitu teman-teman. Oke, kita bikin perbedaannya aja. Jadi mulai dari jusnya kan juga udah beda teman-teman. Ini masih biru langit gitu ya teman-teman. Ini ya. Dan yang ini udah warna apa ya ini ya? Biru tapi udah agak-agak kehijauan gitu loh teman-teman. Itu. Dari botolnya sendiri juga sebenarnya masih sama, cuma yang ngebedain capnya aja sih teman-teman. Ini. Ini untuk yang lama ya, ini untuk yang baru. Jadi yang baru itu lebih modern aja ya. Ini kebetulan saya belinya yang bundling, satu lagi itu Zara Seoul tapi yang summer. Botolnya agak-agak biru tua kayak gitu, cuma udah saya pre-love kan karena menurut saya wanginya sama gitu loh ya, hampir sama lah, satu vibe. Bahkan kalau saya bilang sama yang Zara yang ini, yang Seoul yang ini, yang OG ini, itu hampir identical. Jadi kayak saya nggak ngerasain perbedaannya aja kayak gitu. Jadi yang saya anggap mendekati yang lama, jadi saya keep aja. Terus yang udah kena twist yang agak banyak itu jadi saya pre-love kan aja. Kayak gitu teman-teman. Oke, untuk yang lama, boxnya kayak gini teman-teman. Jadi masih single ya dia ya, masih satu kayak gini. Jadi keren banget. Jadi memang dari boxnya sendiri sudah ngegambarin perkotaannya dari Seoulnya sendiri, dari kota Seoul. Jadi ini kosong ya, jadi cuma ada gambar aja kayak gini. Dan cuma di sini ada tulisan Everything You Can Imagine Is Real by Pablo Picasso. Kayak gini. Oke, jadi seperti ini. Ini aja deh. Oke, kita initial touch aja dulu. Ini sudah seperti biasanya ya, seperti biasanya ini udah ada di sebelah kiri tangan saya, ini udah ada dry down-nya.
Di sini untuk Zara Seoul yang keluaran baru, batch terbaru. Ini untuk Zara Seoul yang batch lama. Jadi batch yang ini batch yang ini kayak gitu ya. Kita spray dulu. Ini untuk yang baru ya. Oh ya, sebelum saya spray, saya mau bacain scent profile-nya dulu. Di sini untuk top note-nya, di sini ada tangerine, terus ada nutmeg, terus di sini middle-nya ada sea notes, ada lavender, kemudian untuk base note-nya di sini ada amber, gitu ya. Jadi memberi kesan manis aja gitu. Oke, kita spray. Bismillahirrahmanirrahim. Spraynya masih sama ya. Oke. Hmm. Kalau ini nggak begitu kelempar ke masa lalu ya, karena ini udah bener-bener reformulasi, udah wangi yang baru gitu ya. Oke. Awal spray, kalian akan nemuin itu wangi yang sitrusi, bright, sitrusi tapi yang cenderung ke manis, sitrus yang arah-arahnya itu sitrus kayak jeruk sankis. Jadi bukan sitrus yang kecut, sitrus yang pahit itu bukan. Di sini nutmegnya cuma nggak kenceng ya, nggak nonjok gitu, nggak nonjok. Tapi di sini sinotnya udah mulai berasa. Jadi memang ada marine accord, tapi marine accordnya bukan marine yang ngegambarin asin, tapi lebih ke arah wangi angin laut gitu loh teman-teman. Jadi lebih ke breeze angin laut, bukan yang asin, bukan yang salty, tapi lebih ke arah apa ya? Kalian kalau pernah ke pantai gitu kan pasti kan ada angin-anginnya gitu kan. Jadi kayak ada semilir-semilir anginnya itu teman-teman. Lavendernya udah mulai kerasa. Oke, kita pindah, kita move ke base-nya. Oke, di sini semakin dia ke base itu dia semakin manis, tapi manis yang tidak membuat giung gitu teman-teman, nggak bikin enak atau sama apa yang bikin pusing gitu ya. Dan untuk DNA yang seperti ini itu sangat mudah diterima kayak itu, karena di sini kedua parfum ini itu dupe with twist dari Pacoraban Invictus kayak itu teman-teman. Jadi ya Pacoraban Invictus itu kan kalian ngerti sendiri ya, mereka membuat perfume itu long lasting habis itu uh, nggak akan termakan zaman wangi yang seperti ini, jadi akan terus terpakai gitu teman-teman wangi yang seperti ini. Dan wangi yang seperti ini tuh gampang diterima sama hidung orang awam sekalipun. Oke, ini kalau yang di sebelah sini udah semakin dry down ya, udah semakin sweet juga. Oke, embernya udah mulai keangkat juga. Memang ada wangi ember itu, kesannya wanginya hampir sama kayak wangi apa ya, wangi kayu, cuma dia lebih sweet kayak gitu untuk ember ya. Oke, ini karena freshnya itu dibawa dari top notes-nya, dari top notes, abis itu ke middle, abis itu baru beranjak sampai ke base note, itu akan fresh terus gitu. Oke, kita beralih ke Zara Seoul tapi yang batch lama. Oke, ini sebenarnya agak challenging juga ya bagi saya untuk bisa sniff, karena balik lagi itu untuk perfume, terutama perfume yang ini adalah perfume yang saya sayang-sayang sih sebenarnya teman-teman. Jadi nggak akan saya pakai full wear lagi, karena di samping itu kalau saya pakai gitu ya, saya pakai even saya cuma satu spray aja itu akan kelempar ke masa lalu teman-teman, di tahun 2016, 2017 sih lebih jelasnya sih, lebih lebih spesifiknya gitu teman-teman. Dia zaman-zaman dimana saya baru-baru lulus kuliah kayak gitu. Oke, kita sniffing. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sini ya masih kosong. Sprayernya lebih lebih lembut, lebih misty juga.
Oke, ini saya beruntung karena eh, dari top notch-nya itu udah agak beda, udah ya karena udah termakan umur juga ya kalau kata saya ya. Jadi di sini em, notes yang lebih timbul atau lebih naik itu adalah notes dari em, aromatiknya kayak gitu teman-teman. Dia lebih aromatik, dia lebih sedikit lebih warm daripada yang ini. Kemudian em, nggak nggak jadi nggak begitu fresh lagi gitu teman-teman. Jadi yang apa ya, transisinya tuh kalau yang ini itu menurut saya wanginya jadi linear. Jadi nggak begitu kentara perpindahan notes dari notes ke notes lainnya itu, jadi yang nggak yang se apa ya, sebagus yang reformulasi perpindahan notesnya. Cuma di sini aromatiknya lebih keangkat kayak gitu. Mulai dari lavender, mulai dari nutmegnya, habis itu mulai dari ambernya. Jadi di sini malah bisa dibilang kalau memang si Zara Seoul ini mau mengeluarkan dua produk yang berbeda kayak gitu ya. Nah kayak gini ya. Katakanlah ini Seoul, ini katakanlah ini Korut nih Korsel gitu ya. Jadi berbeda teman-teman. Jadi ini menurut saya bisa bisa dibilang ini malah jadi flanker gitu. Ini flanker dari ini gitu loh. Jadi ini flanker lebih freshnya dari Zara Seoul yang versi lama, batch lama kayak gitu. Mulai masuk ke dry down, ini ini sebenarnya hampir sama, hampir satu vibes juga. Bahkan udah hampir mendekati 85 sampai 90% itu udah hampir sama. Tapi tetap aja wangi yang menonjol di sini itu aromatik lavender sama ada hangat dari nutmegnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi perbedaannya memang agak agak jomplang ya, karena di sini Seoul yang versi terbaru itu wanginya lebih fresh, dia lebih marine, lebih watery, lebih ringan, lebih manis juga gitu ya. Sedangkan yang lama itu dia pembawaannya lebih ke arah um, aromatik, habis gitu warm, sweetnya juga masih dapat. Even saya belum pernah nyicipin Baccarat Invictus tuh kayak gimana ya. Dan ditambah lagi Zara itu kan perfume yang sekiranya tuh hampir sama kayak beberapa Tim yang mereka itu ngebuat perfume itu eh, nggak ngekloning, cuma hampir sama tapi dengan twist yang berbeda kayak gitu teman-teman. Kalau kalian belum tahu ya kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya sampai sekarang ini akan tetap saya keep. Habis gitu kalau yang ini bisa jadi akan saya buat full wear juga. Kayak gitu teman-teman. Apalagi kalau yang namanya notes-notes yang fresh itu cenderungnya akan lebih mudah tone down wanginya ketika udah disimpan beberapa tahun kemudian itu akan cepat hilang gitu, terutama untuk parfum-parfum yang punya DNA fresh, jadi kayak citrusi terus fresh floral itu akan lebih cepat hilang, lebih cepat apa ya, lebih cepat tone down gitu teman-teman wanginya, nggak kayak wangi amber, habis itu leather, tobacco, habis itu oh dia semua notes yang dia tuh punya wangi atau scent profile yang berat gitu teman-teman itu akan tetap stay, bahkan ketika udah terlalu lama disimpan itu akan terus-terusan apa ya, termaserasi dan akan wanginya semakin bold, semakin kuat gitu teman-teman. Beda sama citrus gitu atau perfume yang punya scent profile fresh kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, um, mungkin cukup sekian dulu aja untuk bahasan saya tentang Zara Seoul. Uh, Sebenarnya saya masih ada perfume lagi itu yang mirip-mirip dengan Zara Seoul itu, tapi mungkin akan saya bahas di selanjutnya. Itu rasa sih Hawas, pasti kalian pernah tahu ya. Tapi Hawas yang OG sampai itu saya pernah pakai full wear
udah tinggal di bawah setengah gitu teman-teman. Oke, cukup sekian aja. Mungkin kita balik lagi ke channel saya beberapa hari kemudian atau besok atau nanti sore gitu ya. Ya udah gitu aja. Thank you teman-teman. See you next time.